Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirando Mulyo Pratama, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Darul Ulum Jombang, akan menjelaskan tentang tips menjadi guru BK yang ideal bagi murid untuk memenuhi tugas akhir semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Dalam menjalankan profesi di bidang bimbingan dan konseling, seorang guru BK harus berpegang pada kode etik profesi BK. Selain itu, guru BK harus memiliki kompetensi yang baik sehingga guru BK dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Dan tidak terlepas dari itu, seorang guru BK juga harus menjadi guru yang ideal bagi siswanya. Lalu, bagaimana cara menjadi guru BK yang profesional dan ideal bagi para siswa atau muridnya? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips untuk guru BK. Yang pertama, yaitu menata ruang BK agar nyaman. Dari dulu, ruang BK identik dengan stigma pengadilan bagi murid yang bermasalah. Stigma tersebut harus benar-benar diubah agar murid merasa nyaman masuk ke ruang BK. Bereskan ruang BK secara menyeluruh, singkirkan barang-barang yang tidak digunakan supaya tidak menimbulkan kesan sempit. Bersihkan seisi ruangan dan siapkan kursi yang nyaman di dalamnya. Dan tidak ada salahnya bila ruang BK dilengkapi dengan pengharum ruangan, tisu, permen, dan benda-benda sederhana lainnya. Murid yang meluapkan isi hati bisa saja menangis terseduh-seduh saat berbicara dengan guru BK, sehingga tisu sangat dibutuhkan di ruang BK. Hal-hal sederhana tersebut akan membuat murid merasa nyaman dan lebih rileks ketika memasuki ruang BK. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Pada dasarnya, mendengarkan memang menjadi tujuan utama bimbingan konseling di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru BK harus menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Semua murid yang sedang bermasalah, bingung, atau resah membutuhkan pendengar untuk mencurahkan isi hati. Seringkali, seseorang yang sedang bermasalah atau menanggung beban berat hanya perlu didengarkan, karena hal tersebut sudah cukup membuatnya merasa lega usai berkeluh kesah. Yang ketiga, jangan memperlakukan mereka seperti anak kecil. Karena tak ada orang yang suka diperlakukan seperti anak kecil, terutama murid SMP atau SMA yang sudah beranjak remaja. Ketika mereka ingin curhat atau mengeluh, dengarkan curhat tersebut dengan sesama. Jangan memperlakukan mereka seperti anak kecil dengan cara memarahi atau bersikap terlalu menggurui. Masa remaja adalah tahap beradaptasi dan belajar mengolah emosi. Bila dimarahi atau terlalu digurui, seorang remaja malah akan merasa insecure dan rentan memberontak. Jadi, perlakukanlah murid sebagai seorang sahabat yang sedang ingin didengarkan. Yang keempat, yaitu meminimalkan kontak fisik. Mayoritas murid yang beranjak dewasa atau remaja tidak terlalu menyukai kontak fisik, meskipun kontak fisik tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan, seperti mengelus rambut, memegang tangan, atau merangkul. Orientasi seksual murid sudah mulai matang ketika masa remaja, jadi meminimalkan kontak fisik adalah pilihan terbaik untuk membuat mereka tetap nyaman. Dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan sebagai penggantinya, misalnya menatap dalam-dalam atau tersenyum lembut.
kelima, yaitu menasehati tanpa menggurui. Meskipun harus menempatkan diri sebagai sahabat, guru BK tetap berkewajiban memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Guru BK patut melakukan pendekatan personal secara intensif kepada setiap muridnya, karena setiap murid pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jika sudah mengenal kepribadian murid secara mendalam, seorang guru BK bisa menentukan nasihat yang tepat untuk murid tersebut, agar sang murid mau menerima nasihat dengan lapang dada demi menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan nasihat di sini bukan dalam arti menggurui, tapi memberikan penjelasan dan memberikan pilihan kepada murid tersebut agar murid bisa memilih dengan pilihannya sendiri dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu masalah besar yang kerap dialami murid-murid adalah hambatan dalam penerimaan materi pelajaran di kelas. Dan jika murid tidak mampu memahami pelajaran, bukan berarti murid itu bodoh, apalagi lebih dari separuh murid di kelas mengeluhkan hal yang sama. Berarti bisa besar kemungkinan kesalahannya terletak pada gaya mengajar guru materi pelajaran tersebut. Hal ini, guru BK sering merasa serba salah menghadapi persoalan tersebut. Rasanya mustahil menegur rekan kerja sendiri karena keluh kesah murid-murid. Padahal, guru BK memang harus menjalankan kewajiban sebagai seorang fasilitator, sehingga kegiatan belajar mengajar atau KBM dapat berlangsung secara efektif. Mungkin guru bisa menyampaikan materi pelajaran sampai tuntas dan murid bisa memahami materi pelajaran tersebut dengan baik. Belum lagi masalah-masalah lainnya yang bikin murid jadi enggan belajar di kelas. Memang butuh keberanian besar untuk menjadi guru BK yang berfungsi sebagai fasilitator secara maksimal. Karena seorang guru BK yang baik tak hanya mampu menangani murid-muridnya, tetapi juga mampu memperbaiki hubungan antara murid-murid dengan guru lainnya di sekolah. Yang ketujuh, atau yang terakhir, memberikan motivasi yang bersifat konkret. Murid-murid di zaman modern ini tak suka mendengarkan ceramah gurunya terlalu lama. Apalagi bila isi ceramahnya berupa nasihat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Alangkah lebih baik jika seorang guru BK memberikan motivasi yang bersifat konkret. Motivasi sederhana yang berasal dari video-video inspiratif bisa menjadi salah satu solusinya. Selain itu, guru BK juga bisa bekerja sama dengan para alumni sekolah untuk membuat sesi khusus, sehingga para alumni bisa berbagi kisah seru seputar kehidupan masa sekolah dan kesuksesan kerja atau bisnis yang berhasil diraih. Cukup sekian tips tentang menjadi guru BK yang ideal bagi siswa. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih selalu ada, sampai jumpa lagi dan jangan lupa bahagia. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.